Ini perjalanan menuju Pulau Padar ya. Kita dari kapal itu kira-kira menuju ke Pulau Padar ada 1,5 jam ya. Nah, jadi kita mulai jam 3, kapal sudah jalan. Nah, kira-kira 1 kilo kita sudah turun dan naik boot menuju ke Padar ya. Kita trekking masih pagi ya. Ini sudah di pos 1. Kita bersuah foto di sini menantikan sunrise ya. Ini masih jam 5 kira-kira. Kita sudah sampai pos 1. Kita bisa melihat bukit yang atas itu seperti itu. Dan melihat kapal-kapal yang di bawah. Kapal kami yang mana kita kurang tahu ya. Ini bukan kamera yang buram ya. Ini memang masih pagi. Tuh, matahari belum terlihat jelas. Nah, ini sudah agak siang ya. Matahari sudah mulai naik, jadi agak cerah. Ini sekitar jam 5 ini. Jam 5 pagi matahari sudah mulai muncul. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Jadi tidak ada kabut. Matahari terlihat sempurna muncul. Ya. Di sini banyak yang bersuah foto ingin melihat keindahan matahari terbit ya. Kalau di Depok atau di Brunei itu susah sekali melihat sunrise karena terhalang oleh pegunungan dan juga perumahan. Ya, kalau di sini karena di laut lepas ya, jadi bisa melihat sunrise dengan jelas. Dengan syarat tidak sedang mendung ya. Kalau mendung ya sama aja. Matahari terbitnya itu tertutup oleh kabut. Tampak dari jauh itu lautan biru ya, indah sekali. Sudah mulai naik ini mataharinya ya. Nah, tampak di sana sini bukit-bukit khas Indonesia Timur ya, yang berwarna coklat kehijauan. Nah, ini kebetulan musim kemarau, jadi warnanya coklat kehijauan. Kalau musim penghujan itu warnanya hijau full color ya. Tapi kalau kemarau full color juga kalau tidak ada hujan. Nah, ini musim kemarau tapi ada hujan sedikit, jadi masih ada coklat, kekuning dan kehijauan. Nah, jadi ini antara kemarau dan hujan ya. Nah, apapun itu di sini tempat yang mempesona ya, tetap mempesona ya. Musim penghujan, musim kemarau atau musim penghujan dan masih sedikit kemarau. Nah, seperti sekarang ini kemarau juga enggak, tapi masih ada hujan ya. Nah, ini sunrise full color ya, warnanya jingga keabu-abuan, kekuning-kuningan. Apa ini? Yang jelas ini adalah indah sekali ya. Ini sebenarnya kalau dari sebelah sana kita lihat itu sudah agak siang ya, agak terlihat jelas, tapi begitu ke arah sana kameranya kan backlight ya, jadi terlihat itu gelap. Nah, padahal kalau dia ke sana arahnya kamera itu sudah agak terang, tapi nggak apa-apa, seperti ini jadi terlihat sunrise-nya jelas. Nah, itu kan jelas yang sebelah sana terang. Nah, sebelah sini gelap.
Di sini ramai sekali ya, kebetulan ini hari Sabtu, jadi jadwalnya open trip pas kebetulan pagi-pagi ke Padar. Nah, ini sudah mulai di atas ya. Ini itu di pos 4 ya. Terlihat di sini ada 4 teluk besar ya, dan dalam. Nah, itu dalam ya. Pantai tapi langsung dalam ya. Pasir-pasirnya pink, abu, dan putih ya, campur jadi satu. Itu tempat scuba diving dan snorkeling yang sangat bagus. Ya karena arusnya tenang di sini ya. Tapi terkadang sedang dan terkadang juga kencang ya. Jadi tergantung angin. Nah, untuk ke atas ini kita harus menaiki lebih dari 800 anak tangga ya. Nah, tangga itu sudah disediakan dan ada sebagian memang yang tidak ada tangganya. Kita trekking hati-hati karena licin. Apalagi kalau hujan ya, itu agak licin. Tapi kalau ini kemarau sih tidak terlalu licin, cuman hati-hati karena itu kan batu ya. Kalau kita injak, kalau tidak hati-hati nanti batunya itu akan jatuh. Nah, kalau naik ke sini menggunakan sepatu olahraga ya. Sepatu gunung, sepatu jogging, atau sendal gunung ya. Sendal jepit juga boleh, asal jangan high heel ya. Nah, kita sudah disediakan trekkingnya ke sini, jadi jangan keluar dari jalur yang disediakan, karena kalau di semak-semak seperti ini banyak binatang buas seperti ular ya, atau mungkin hewan lain yang berbisa lain. Tapi yang jelas di sini sih tidak ada komodo. Tapi pemandu bilang tidak boleh melewati jalur yang sudah disediakan kalau trekking ke sini ya. Harus dengan kondisi yang fit ya jika naik ya, harus cukup tidur, istirahat ya, dan ke sini membawa air minum. Persiapan untuk ke sini itu harus banyak jogging, lari ataupun bersepeda ya, supaya sampai atas tidak ngos-ngosan karena sudah terlatih ya. Nah, kalau jarang olahraga mungkin kesini akan ngos-ngosan ya kan, nyerah nanti di pos 1 sudah turun saja kan gitu. Nah, tampak di sana lautnya, situ dalam ya lautnya ya. Ini kebetulan agak tenang, tapi semalam kita bermalam di tengah ya, itu ombaknya besar, jadi bergoyang-goyang ya. Nah, ini galeri untuk Padar. Nah, ini saya ambil untuk sebagai pembanding ya, ini jika musim penghujan dia hijau. Nah, kalau saya sendiri datang nih musim kemarau tapi masih ada hujan, jadi masih ada hijau-hijaunya sedikit, tidak coklat full color. Nah, tetap indah mempesona ya, apapun itu. Nah, kita difotoin sama guide-nya ya, Pak Ci namanya. Kita dalam satu kapal itu ada 18 orang. Kita ikut open trip, bukan private trip. Kalau private trip kita hitungannya sewa satu kapal. Nah, jadi untuk lebih hemat kita ikut open trip. Kalau sewa satu kapal, bayangkan satu kapal itu adalah bisa sampai 40 sampai 60 juta satu kapal. Kalau misalkan kita pakai untuk bertiga, berapa uang yang harus kita keluarkan? 60 juta itu untuk sendiri. Nah, makanya biasanya di Labuan Bajo itu paket wisatanya biasanya open trip, kecuali kalau misalkan kalian punya keluarga isinya 10 atau 16 satu keluarga, ya sudah satu sewa kapal aja, satu keluarga sewa satu kapal kan gitu, bisa direngkuh biayanya sejumlah keluarga tersebut. Tapi karena kami bertiga, sewa kapal kan lumayan mahal ya, jadi kita open trip saja. Satu orang biayanya bisa direngkuh lebih murah ya.
antara 2,5 sampai 3 juta. Kalau kita ikut kapal yang lebih bagus, yang lebih mewah, itu harganya lebih mahal lagi, bisa sampai 5 juta sampai 6 juta ya per orang ya. Jadi saya sih ikut pinisi superior yang standar ya, biaya sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau untuk private kamar itu 3 juta per orang. Kalau untuk share kabin ya itu 2,5 juta per orang. Nah, kita kebetulan keluarga ya, kita ambil yang private-nya ya, jadi per orang 3 juta. Itu 3 hari 2 malam termasuk murah ya, dengan fasilitas yang kita terima dan pemandangan yang indah sekali yang kita lihat. Itu sudah sangat murah, biaya segitu per orang 3 juta ya. Ya, itu belum termasuk pesawat ya, dan hotel sebelum dan sesudah trip. Jadi 3 hari 2 malam 3 juta itu sudah all in. Kita difoto sama fotografer guide ya, kita dilayanin oleh kru kapal, kita dimasakin, kita makan di situ, sarapan, ada cemilan, ada coffee break ya, teh, kopi, dan cemilan unlimited, buah juga. Nah, kita difoto juga underwater saat snorkeling, kita difoto sama komodo juga sama guide-nya. Nah, semua fasilitas sudah ada ya, jadi murah kalau menurut saya biaya segitu. Nah, ini teman-teman saat open trip ber-18 orang, satu ada bule ya, jadi sebenarnya satu orang pun bisa ngetrip ya di sini, jadi gabung ke peserta lain. 2 orang bisa, 1 orang pun bisa, berkeluarga bisa gitu, semasa itu cukup, karena muatan maksimal itu memang 18 orang. Ini kebetulan bulan Juli, jadi anak-anak ramai liburan, makanya ramai sekali ya di Padar ya. Di kapal juga ramai, Taman Nasional Komodo ramai, pelabuhan ramai, semuanya ramai ya. Ini yang ikut ada yang keluarga, ada yang masih perawan ya, ada yang sudah menikah, ada bule satu namanya Sean. Nah, dia ramah, cuman masalahnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Yang ngomong bahasa Inggris ya Hanum, yang ngobrol Hanum sama bule. Peserta open trip kita ramah-ramah, baik-baik, ramah-ramah ya, dan sopan semuanya, kompak. Karena kita dianjurkan oleh guide Paci itu, misalkan harus bangun jam 5 ya, kita harus bangun jam 5, karena kalau tertinggal nanti akan mengganggu peserta lain. Kita jam 5 sudah harus siap supaya tidak macet seperti di Padar ini. Kalau kita telat sedikit saja, nanjak ke Padar itu sudah rame ya, antri. Untuk nyandarin bootnya aja sudah antri, apalagi naiknya ya kan. Nah, seperti kata guide Paci, kita harus datang cepat-cepat, lebih awal lebih bagus. Selain dapat melihat sunrise, kita tidak macet ya. Untuk ke Padar itu sebenarnya bisa one day trip ya, bisa juga 3 hari 2 malam ya, tapi lebih enak itu 3 hari 2 malam di kapal daripada one day trip. Karena kalau one day trip itu pergi ke Padar itu, karena mulainya dari pelabuhan itu paling jam 7 ya, jadi ke Padar itu udah lebih dari jam 7. Bisa ke Padar foto-foto tapi sudah agak siang ya, panas terik mungkin ya, karena guide-nya itu membagi-bagi
one day trip itu sama sebenarnya yang kita datangi, dari Padar, Manjarite, Kelor, Pulau Komodo, Pantai Pink, Manta Point itu sama, tapi dijalankan dalam 1 hari. Nah itu waktunya akan mepet ya. Ini Sean, si bule yang dalam satu kapal ya, foto sama bapak. Nah jadi lebih enaknya itu kita ikut 3 hari 2 malam di kapal, jadi waktunya agak santai ya. Ke Padarnya juga bisa melihat sunrise karena memang kita pagi-pagi jalan ya dari kapal tengah itu jam 3. Kalau one day trip kan pulau yang banyak itu kita sambangi hanya dalam 1 hari. Nah, bayangkan padat sekali ya. Kalau saya sih lebih senang yang ikut open trip 3 hari 2 malam ya, jadi biar santai. Nah ini galeri foto saat sunrise ya, indah sekali. Ya, berekspresilah selama liburan, karena kita kalau tidak liburan sibuk dengan pekerjaan ya. Kalau saya sendiri pekerjaan rumah tangga, nyuci, setrika, ngepel, all in dikerjakan sendiri, masih ngajar juga, masih ngantar anak sekolah juga, masih ngurus kucing Jojo dan Panjul. Nah ini kesempatannya untuk mengekspresikan lepasnya pikiran kita, otak kita ya. Jangan dianggap pemborosan, juga jangan dianggap lain ya, karena ini adalah sekali-kali liburan ya. Kita liburan untuk bekerja, bukan liburan untuk pemborosan. Jadi kita akan kerja lagi biar fresh ya setelah berlibur. Nah ini ekspresi Mbah Hanum ya di Padar, fotonya seperti itu. Bagus sekali ya. Indonesia itu punya kekayaan alam yang luar biasa, baik darat, laut, dan udara ya. Kekayaan alam hayati wajib kita lestarikan ya. Indonesia indah. Kalau saya sih prinsipnya kalau jalan-jalan senangnya muter-muter Indonesia ya. Pengen sih sebenarnya keluar negeri, cuman pakai Indonesia aja dulu, karena Indonesia aja patut kita datangi, kita nikmati, kita lihat pemandangannya ya. Raja Ampat, Toraja, Belitung, Bali, Pahawang, Derawan ya, itu bagus-bagus sekali ya. Lombok juga, tempat Indonesia di mana aja bagus sekali, pantai-pantainya bagus, teluk-teluknya bagus, tanjung-tanjungnya bagus, biota lautnya bagus, semuanya bagus. Hanya kita sebagai manusia yang menikmati tinggal melestarikannya saja, bukan merusaknya ya. Tuh Mbah Hanum mulai turun. Kalau ini mulai naik sih, maaf, ini naik ya karena masih pagi. Nah ini foto di backgroundnya kapal ya. Ini masih pagi nih, foto yang masih pagi, masih mataharinya belum muncul. Membludaknya wisatawan ke Labuan Bajo ya. Ini masih di kapal mau jalan, pagi-pagi banget jam 3. Kita lawan arus nih kebetulan.